Lihatin kepala dinas tanda tangan, berarti ya barang sudah lengkap. Saya sudah diperintahkan sudah itu ini. Saya juga tidak berpikir bahwa akan terjadi hal-hal yang tidak di kemudian Padahal hari. justru ini yang akhirnya mengantar Carlos ke penjara. Penjara ini. Iya. Ada feeling tidak saat itu? Selamat sore sahabat Inspirasi Novel, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Nah, di rumah Inspirasi Novel saat ini kita kedatangan tamu yang spesial, Kakak Rosalina Kase. Selamat sore. Selamat sore. Baik-baik ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Sehat. Amin. Baik. Baik, saya bacakan sedikit dulu ya kenapa Kakak Rosalina Kase bisa duduk di kursi hangat yang warna merah itu ya. Itu kita bilang kursi hangat Kakak Rosalina. Ya. Iya. Karena Waktu dia lalu bukan kursi pesakitan. bukan. Dulu kan Kakak Rosalina pernah duduk di kursi pesakitan. Ya? Ini kursi hangat. Hangat. Ya, hangat. Luar biasa. Jadi yang sakit pun kalau duduk situ dia akan sembuh. Ya. Baik. Kenapa kita mengundang Kakak Rosalina Kase ke sini, sahabat Inspirasi Novel? Ada banyak kisah inspiratif yang bisa dibagikan Kakak Rosalina Kase kepada kita ya. Saya bacakan sedikit bocorannya ya. Duka yang sangat ini menimpa Kakak Rosalina Kase setelah masuk bui atas kasus tipikor. Mantan aparatur sipil negara Bapelkes Kupang ini kemudian dipecat. Bahkan ketika mau mengambil uang pensiunnya, dia diminta untuk mengembalikan uang sebesar 46 juta. Ya. Dan tragis bahwa ketika Kakak Rosalina Kase ini di penjara, dia kehilangan suaminya. Ya. Begitu luar biasa kisahnya dan hebatnya sampai saat ini Kakak Rosalina Kase masih sehat seperti sekarang. Luar biasa. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Nanti harus kasih tahu nih sahabat Inspirasi Novel apa yang membuat Kakak bisa bertahan dan melalui semua ini dengan baik ya. Siap. Menyapa dulu Kakak Rosalina Kase untuk sahabat Inspirasi Novel. Ya. Salam, selamat sore untuk sahabat Inspirasi Novel. Kita ketemu lagi untuk membahas beberapa hal menyangkut kehidupan saya. Mungkin Ya. singkatnya seperti itu. Baik. Terima kasih sudah panggil saya ke sini. Mudah-mudahan ini nanti menjadi bagian untuk pembelajaran buat kita semua, baik itu untuk aparat pemerintah, aparat hukum dan lain sebagainya. Baik. Terima kasih Kakak Rosalina Kase. Kita panggilnya Kakak Rosalina atau Ros atau apa? Kakak Ros ya, supaya ini Rosalina jangan terlalu serius, kita bahaya kalau serius ini. Oke. Baik, Kakak Ros, kan kita tahunya bahwa Kakak Ros pernah di penjara ya, karena terlibat kasus tipikor, tindak pidana korupsi. Mungkin bisa diceritakan ini. Kenapa sampai bisa Kakak Ros terlibat kasus ini? Mungkin singkat cerita riwayat saya seperti apa. Jadi saya asal dari TTS. TTS ini Kabupaten Tengah Selatan, Soe. Ibu kotanya Soe. Saya lahir besar di Soe sampai umur 15 tahun. Terus saya sekolah perawat. Oh, sekolah perawat di Kupang. Kupang. Di Kupang. Ya? Iya. Jadi sekolah perawat di Kupang. Tamat, kembali ke Soe kerja sekitar 2-3 tahun. Putra daerah ya, harus ketika harus kembali untuk mengabdi. Ya. Karena saya biasa main voli, maka saya sering kerjanya turun Kupang, naik kembali Soe hanya untuk main voli basket, tenis meja. Berlanjut dari itu, daripada saya bolak-balik Soe Kupang, akhirnya ada program untuk sekolah. Ada program dari bantuan dari Amerika, jadi kepala kantor wilayah kesehatan waktu itu Dr. Fernandes minta saya, jadi usulkan saya untuk saya sekolah guru perawat. Soalnya kalau zaman dulu tuh orang ASN akan dilihat atlet ya. Ya, siapa itu atlet pasti langsung masuk. Iya, benar. Iya. Hanya saya tidak bisa olahraga sehingga tidak bisa jadi ASN. Iya, kemudian masuk. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi saya sekolah ke Ujung Pandang, sekolah guru perawat. Pulang datang langsung pindah ke Kupang. Kupang tahun berapa tuh Kak? Itu tahun 1984. Sekolahnya 1983. 40 tahun lalu berarti. Iya.
Jadi sudah langsung pindah jadi mengajar di SPK, Sekolah Perawat Kesehatan Kupang. Iya. Jadi itu mengajar sambil jadi ibu asrama. Benar nih, sampai kau bisa mengajar sampai jadi ibu asrama. Sambil jadi ibu asrama. Oh, sambil jadi ibu. Kenapa? Karena ya karena masih bujang. Oh. Masih bujang, dapat rumah dinas di kompleks. Itu ya sudah jaga anak-anak. Jaga anak-anak. Kemudian terus. Nah, kemudian itu sekitar tahun 1984 sampai 1996, sekitar 22 tahun di situ. Kemudian dia mungkin sudah lama dengan anak-anak berkecimpung sambil kuliah juga. Sambil lanjutkan di Unika. Iya. Ya, jadi tidak puas diri ya. Tidak puas. Walaupun sudah pegawai, saya tetap harus kuliah. Ya. Ini demi apa nih? Karir. Karir ya. Karir. Jadi sambil mengajar ibu asrama sambil kuliah di Unika. Kebetulan waktu itu Unika terima D1. D1 bisa tes masuk biologi yang sedikit-sedikit menyentuh kesehatan. Tapi dari FKIP-nya. Ya, setelah itu setelah tamat dari Unika, ya mungkin untuk mengganti situasi saya tes di LAN, Lembaga Administrasi Negara. Ya, untuk menjadi widyaswara. Jadi pelatihnya tenaga kesehatan. Widyaswara dekat ya di sini ya? Iya. Ini berapa ya? Hanya di sini. Ini diklat, itu diklat provinsi. Diklat. Kalau dulu tuh di mana? Sebenarnya kami satu, induknya diklat provinsi, tapi karena kami jurusannya kesehatan, jadi kami di Bapelkes, Balai Pelatihan Kesehatan. Jadi saya melamar di LAN, kemudian dites di LAN di Jakarta, kemudian lulus, jadi terbitlah SK Widyaswara. Puji Tuhan. Iya. Itu tahun 1996. Pindahlah ke Bapelkes. TTS. Bapelkes tidak, Kupang. Jadi saya di Kupang itu dari tahun 84 sampai tahun 2007 itu baru ke SOE. 2007, 84 masih di Kupang. Itu gajinya berapa itu orang ASN tahun 84 itu Carlos? Itu gajinya baru berapa? 80.000-an. 80.000, tapi itu sudah besar kan saat sudah itu? besar. Sudah Ya, besar. nilai uangnya kan. Iya, nilai uangnya. Itu. Kemudian sampai itu golongan 2. Iya, karena sudah ada D1-nya tadi kan. Kemudian di Bapelkes melatih sebagai widyaswara, sebagai pelatih trainer di situ. Kemudian sambil kan kita kan melatih dokter, perawat, tenaga kesehatan lainnya. Padahal bukan dokter nih, tapi ngelatihnya dokter sama perawat. Itu ada biasa, materinya kan. Jadi kan kita S1. Ya untuk meningkatkan kapasitas itu kita harus sekolah lagi. Jadi saya ambil S2-nya di UGM. Ambil lagi coba. Iya. Lihat sahabat inspirasi novel luar biasa ya, tidak puas diri untuk meningkatkan terus kualitas diri itu memang harus pendidikan tuh memang harus di. Bagaimana kita S1 kita mengajar yang S1, bahkan ada yang S2. Makanya tadi saya bilang kan kita bukan dokter, kita mau mengajar dokter. Jadi berarti kita harus meningkatkan kapabilitas kita untuk bisa S2. Jadi saya ambil S2 2002 UGM, itu ambil Magister Kesehatan Masyarakat saya di situ di UGM sampai tahun 2004 selesai pulang kerja lagi di Bapelkes sebagai widyaswara. Ini sudah senior nih berarti. Ya seperti itu lah. Yang berkecimpung di kesehatan dari yang bawah sampai ke atas ya sudah. Kemudian 2006 akhir itu Bupati TTS. Siapa itu waktu itu? Waktu itu Pak Banunaik. Daniel Banunaik. Iya. Ya karena di dinas kesehatan itu ada kekurangan tenaga dan perencanaan, jadi minta saya untuk bantu ke sana. Langsung lihat anak TTS siapa ini yang di Kupang? Iya. Jadi sudah. Galau tidak waktu itu? Pindah enggak? Pindah tidak, itu prosesnya hampir sekitar 1 tahun lebih. 1 tahun lebih? Iya, karena harus berkompromi dengan suami, terus anak-anak. Berarti, nah ini juga. Sekarang lagi terjeda nih, kita lewati beberapa tahapan tadi toh. Iya. Tadi ngomongin karir, terus nikahnya kapan itu waktu itu? Tahun berapa itu? Mungkin saya nikah tahun 1992, jadi nikah terlambat. Karir dulu. Karir dulu. Iya, olahraga, karir dulu. Baru itu ya sudah jodohnya. Sebelum kau SOE berarti sudah ada anak berapa? Sebelum SOE anak 2.
Anak dua. Oke. Suami kerja di Suami swasta. Swasta ya, nama suaminya Kak Ros? Frans Mone. Frans Cornelis Mone. Iya. Orang Soe Kerjanya di juga. swasta. Oh, orang Soe juga. Iya. Soe ketemu Soe. Soe. Yang Sempilain. Itu Sempilain. Jodoh tuh tak kemana mau kemana saja Jakarta kemana pulang datang tetap Soe memanggil. 2007 ke Soe, jadi itu hampir 1 tahun berproses, 1 tahun lebih itu berproses, baru ke Soe 2007 awal. Dengan suami, boyong suami Tidak. dan anak-anak. Oh. Suami dengan anak-anak di sini, Tetap karena di rumah Kupang. di sini. Oh ya. iya, jadi bolak-balik. Iya. Ceritanya LDR. Ya. Berarti tiap malam minggu pulang. Iya. Atau suami yang ke Tiap sana hari atau Jumat, kan tiap hari Sabtu Jumat, libur ya, aja. benar. Jumat Jumat Kak Ros malam yang ke pulang, iya. sini ya, atau Iya. tidak suami yang ke Iya. sana ya. Tapi karena anak-anak masih kecil ya saya yang Oh, itu sering berapa kesini. tahun waktu itu? Kasih tinggal anak-anak berapa tahun waktu itu dengan suami waktu pergi? Sekitar berapa? Ada yang sudah SD atau? SD kelas 4 Oh, ada SD kelas 4 sampai ya. SMP. SMP kelas iya. 3. Iya. Laki perempuan ya Kak Ros? Laki perempuan. Iya. Kemudian saya di Soe itu tahun 2007. Masuk di mana dinas di kesehatan? Dinas Kesehatan Oh, Kabupaten Dinas Timur Kesehatan. Tengah Selatan sebagai kepala perencanaan. Perencanaan. Jadi, Langsung ya Iya. sebagai kepala perencanaan. Ya. Perencanaan, iya. Itu dia masih subdinas. Bukan kepala seksi. Kepala seksi. Kepala seksi ya. dia belum kabit. Iya. Kepala seksi perencanaan. Terus Di situ, terus tahun 2008 itu saya dipercayakan untuk menjadi pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan barang dan jasa. 2008 ya. 2008. Berarti waktu pindah 2007 ya? 2007. Oh, Awal 2007. tahun. Wah, Satu karirnya tahun. berarti naik ya Kak Ros ya. Ya itu hanya 1 tahun kemudian itu pekerjaan sampingan ya, gitu ya. artinya tidak semua orang juga kan Iya. bisa menjadi PPK. Itu PPK ya berarti Iya, pejabat pembuat komitmen. Kalau sekarang bilangnya apa? Kan dulu PPK ya. Sama Sekarang tetap. tetap Oh iya. seperti itu. Oke. Jadi sebagai pejabat pembuat komitmen ini kan pekerjaan baru bagi saya. Iya. Kan Padahal saya waktu itu kan fungsional. ngajar, ya kan? Saya Waktu itu, fungsional. iya. Fungsional. Jadi saya tidak pernah mengenal tentang itu, tapi saya berupaya untuk. Tapi bekerja kenapa sama. terima? Saya terima karena memang itu tugas yang dikasih, kan kita tidak mungkin mengalah. Iya. Iya. Tugas dan kemudian Tugas. kan tadi Kak Ros bilang saya harus belajar. Saya harus belajar, Bisa iya, tahu belajar, semua. kemudian iya. Dan kita kesana kan untuk membangun daerah sendiri, tempat Jadi kelahiran. harus tahu semua Iya. ini ya. Jadi saya juga ingin untuk membantu semaksimal Iya. mungkin lah saya kerjain dengan baik. Sudah berjalannya waktu. Waktu itu proyek apa itu pengadaan? Proyek pengadaan barang dan jasa itu ada rehabilitasi ruangan, ada alkes non medis, ada alkes alat kesehatan. Ya. Itu kemudian banyak. Ada 1 tahun anggaran itu. 1 tahun anggaran itu sekitar ada 38 paket pekerjaan waktu itu. Yang 36 paket yang Kakak Ros yang PPK-nya. Iya, PPK-nya. Biasa Dengan perempuan iya, lagi ya. iya, sendiri. Hmm. Jadi sudah berjalannya waktu semua pekerjaan jalan baik. Jalan baik ya. Jalan baik. Sampai dengan tanda tangan. Ini 2008 ya? 2000, berarti ya? iya, 2008. 2008. Sampai 2009. Sampai berarti 2009, iya. 2008 akhir itu kan semua pekerjaan harus selesai. Selesai. Memang ada rehab kecil-kecil, pengadaan kecil-kecil, Iya. makanya paketnya banyak. Selesai tidak? Selesai. Selesai yang lain. Memang dalam perjalanan itu kan pasti ada yang macet-macet, tapi ada mekanismenya untuk bisa menyelesaikan dengan baik. Hanya ada satu paket pekerjaan. Satu paket dari Satu ini paket. 30 sekitar Dari 36 38 ini apa itu paket paketnya? pekerjaan itu pengadaan alat kesehatan non medis. Alkes itu berarti alkes non medis itu seperti apa itu? Kayak Itu pengadaan tempat tidur. Oh, bukan meja, obat-obatan. bukan. Oh iya. Meja, lemari untuk puskesmas dan posto. Oh, seperti itu. Iya, kursi. Berapa nilai proyeknya itu? Nilai proyek sekitar? sekitar 570 juta. Iya. Itu menyebar ke seluruh kabupaten TTS. Oh, kabupaten. Iya. Kan kecamatannya banyak. Kecamatannya gitu. banyak. Kan kabupaten terluas. Hmm. Jadi sudah dalam berjalannya waktu, pada waktu habis pekerjaan, panitia PHO datang bahwa kan tugas saya itu menetapkan dan mengesahkan pekerjaan panitia. Menetapkan Dan mengesahkan pekerjaan panitia. Iya. Itu salah satu kerja yang paling penting itu adalah itu. Jadi panitia panitia tenda menetapkan dan mengesahkan iya, pekerjaan panitia. iya, pekerjaan panitia. Iya, kemudian Iya. terus ini mulai menarik nih kayaknya sih. Iya.
Jadi saya mengesahkan pekerjaan panitia datang, ini pekerjaan beres begini, saya lihat-lihat semua administrasi segala macam, saya tanda tangan. Jadi Kak Ros tidak lihat barangnya secara fisik? Secara fisik itu ada panitia PHO. Oh, mereka yang langsung, karena panitia yang bertugas yang untuk lihat bertugas fisik. untuk lihat fisik, periksa barang, spek barang. Oke. Kemudian Mereka ketika periksa baru mereka datang bawa data itu ke PPK bahwa sudah selesai. Ya. Saya sempat turun lihat itu barang-barang di Kupang sebelum waktu masih dalam pekerjaan. Ya. Saya sempat lihat karena itu kontraktornya kan di Kupang. Jadi pas datang ke Kupang, saya lihat satu kali, oh ya sudah. Ada yang lengkap. Nah, kamu kerja, kemudian mereka distribusi. Iya. Ya, waktu pas sampai ke SOE, Kakak Ros sempat lihat nggak? Itu kan mereka langsung dengan langsung, itu langsung distribusi. Dan juga bukan tugasnya bukan Kak tugas Ros, saya, kan? bukan tugas saya. Kan itu tugas panitia ada 5 orang atau 6 orang. Oke. Jadi setelah mereka mereka buat berita acara PHO bahwa barang sudah lengkap, kemudian sudah ada penyerahan barang. Jadi itu mereka buat kemudian kepala dinas tanda tangan. Jadi kepala dinas tanda tangan duluan. Harusnya kan saya duluan. Harusnya kalau saya, biasanya kalau prosedur itu harusnya siapa duluan? PPK kasihnya ke siapa duluan biasanya? Jadi dari panitia PPK baru ke kepala dinas. Oke, tapi saat itu kepala dinas sudah tanda tangan duluan. Jadi kemudian dengan itu jumlah barang segala macam panitia. Kan ada di itu pasti di berita acara berita acaranya itu sudah lengkap. Setelah tanda tangan baru kasih saya tanda tangan. Panitianya yang bawa? Panitia yang bawa. Panitia yang bawa. Terus komplain nggak saat itu? Tidak, waktu itu saya kalau lihatin kepala dinas tanda tangan berarti ya barang sudah lengkap. Saya sudah diperintahkan sudah itu ini. Saya juga tidak berpikir bahwa akan terjadi hal-hal yang tidak di kemudian hari. Padahal justru ini yang akhirnya mengantar Kak Ros ke penjara. Penjara ini. Iya. Ada feeling tidak saat itu? Tidak, karena saya juga baru setia. Karena saya berpikir kan kita kerja tim itu artinya saling baru percaya. Ini kan proyek pertama kan? Proyek pertama saya pegang. Jadi tapi waktu itu Kak Ros tahu ya bahwa sebenarnya bukan harus kepala dinas yang tanda tangan. Iya, sebenarnya saya tahu. Tanya karena rasa tidak enak atau bagaimana? Jadi saya rasa kalau kepala dinas sudah tanda tangan, baru mereka pengguna barang. Yang menggunakan barang itu adalah kepala dinas dan sekretaris dinas. Itu dia punya SK semua. Jadi kalau mereka sudah tanda tangan, otomatis bahwa itu barang sudah lengkap, bahkan dengan serah terima barang. Oke, setelah tanda tangan. Tapi ada nggak waktu akhirnya Kakak Ros ketemu kepala dinas? Bapak, itu nanti sudah saat itu ada tidak ya, karena menganggap biasa menganggap biasa dan tidak ada persoalan. Itu sekitar bulan apa? Itu akhir November, Desember 2008 yang mau terakhir. Terakhir. Kemudian saya tanda tangan. Saya sudah tanda tangan selesai. 1 minggu atau 10 hari kemudian mereka bawa surat pernyataan dari kontraktor. 1 minggu setelah tanda tangan. Setelah tanda tangan. Apa surat itu? Surat pernyataan bahwa ini kontraktor akan menyelesaikan pekerjaan tanggal 21 Desember. Setelah. Saya bilang, ini apa lagi? Saya bilang begitu. Dari panitia nih bawa? Dari panitia, dari panitia bawa. Saya tidak mau tanda tangan surat pernyataan. Karena saya sudah tanda tangan barang lengkap. Ini khusus untuk yang alkes itu. Untuk alkes, non medis ini. Yang bermasalah. Kak Ros tidak mau tanda tangan. Saya tidak mau tanda tangan, bukti ada. Saya tidak mau tanda tangan. Saya bilang, ini saya sudah tanda tangan 100% barang lengkap. Kenapa menyusul ini? Kenapa menyusul ini kalau barang belum lengkap? Dari itu saya sudah tidak enak. Itu mulai timbul rasa nggak? Ada kayak artinya bukan kita ini, ada nggak kayak kan biasa kita punya hati nurani itu kan kadang-kadang terus begitu, ada tidak rasa sakit? Saya waktu itu saya belum berpikir tentang itu. Jadi saya hanya kayak aneh aja kayak kenapa kok sudah? Jadi saya kenapa datang lagi surat pernyataan seperti ini? Saya tidak mau tanda tangan dan saya tidak tanda tangan. Tidak tanda tangan? Saya tidak tanda tangan. Kemudian mereka datang, mereka bilang datang lagi, minta saya tanda tangan bahwa ini untuk pemblokiran dana. Mereka bilang ada blokir dana. Jadi kalau blokir itu dana berarti tidak ada kerugian negara. Jadi mereka bayar saja barang yang sudah selesai, yang sudah lengkap. Jadi itu perlu tanda tangan lagi tidak? Tidak. Hanya kasih tunjuk tidak. Bahwa mereka tahu bahwa ini mau blokir dana. Nanti saya cerita. Jadi saya bilang kalau blokir dana itu bukan kewenangan saya, karena saya bukan pejabat pengelola keuangan.
Artinya ketika mereka datang bilang blokir dana, Memang siapa blokir yang datang? dana. Panitia Panitia, atau panitianya? panitia. Oke. Saya bilang bukan saya yang blokir dana. Yang blokir dana itu kepala dinas, sekretaris, dan bendahara. Tidak ada urusan dengan saya. Silakan saja. Jadi saya tidak mau tanda tangan juga. Tidak tanda tangan Tidak juga. tanda Berarti ada tangan. dua yang tidak mau ditanda-tangani ya? Tidak, dari- satu itu. Mereka yang- memaksa untuk tanda yang tangan itu, tapi kembali saya tidak lagi. mau. Oh, iya. Saya tidak mau. Ya sudah, mereka bawa. Mereka bawa. Saya tidak tanda tangan. Berjalannya waktu 2009 Agustus kalau tidak salah. Nah, ini sebenarnya ada masa pemeliharaan 6 bulan. Oh, Jadi kalau barang-barang berarti yang sudah tidak habis selesai, tadi Desember. ada masa pemeliharaan Iya, 6 bulan. ada. Nah, Biasa kalau jalan kan juga gitu, pemeliharaan. Iya. Jadi kalau Iya. rusak berarti bisa kontraktornya kontrak harus harus selesaikan. Yang kurang selesaikan, yang rusak dibetulkan. Kemudian Dalam perjalanan itu mereka diam-diam saja. Barang kurang, diam-diam mereka maksudnya? panitia, kepala dinas, mereka Ya. tidak, maksudnya tidak berhubungan dengan ini kontraktor untuk selesaikan. Saya yang kejar-kejarin kontraktor, karena saya kebetulan di Kupang. Iya. Saya datang, saya ke sana kontraktor. Itu bagian dari kewenangan Karos tidak? Iya, sebenarnya kan hanya- PPK, karena saya tahu barang kurang. Setelah itu saya tahu bahwa barang, oke, barang kurang karena ada tadi keluhan surat dari itu. surat itu. Kemudian saya suruh dari puskesmas, minta ke puskesmas untuk cek barang-barang ada yang kurang. Oh, atau jadi tidak. jadi Karos sempat minta beberapa Minta puskesmas beberapa untuk kalau ada puskesmas yang kurang, silakan kasih lapor. tahu lapor saya. Dasar itulah saya kejar ini kontraktor di sini. Apa Untuk dia bilang? selesaikan. Tetap dia tidak selesaikan. Tapi waktu ketemu dia bilang apa? Dia bilang iya, tapi dia tidak selesaikan. 2 bulan sebelumnya itu saya lapor kepala dinas. Oke, waktu ketemu kepala dinas apa yang Karos omong? Jadi saya lapor kepala dinas, Bapak, lebih baik kita lapor jaksa sudah atau polisi karena dia tidak punya niat baik untuk menyelesaikan pekerjaan. Oh, Karos malah Tapi itu kasih secara lisan. rekomendasi, iya. Iya, itu secara lisan. Secara lisan ke kepala dinas. Kepala dinas buat surat untuk kontraktor, pemberitahuan saja kepada kontraktor. Dan itu kepala dinas yang buat. Bukan PPK. Bukan PPK. Harusnya. Seharusnya kan saya yang buat. Oh, iya. Saya buat baru mengetahui kepala Tapi dinas. kenapa kakak tidak buat saat itu? Kalau kakak tahu itu surat harus kakak Ros yang bikin, kenapa tidak buat saat itu? Saya tidak buat karena saya lapor kepala dinas. Sudah lapor. Sudah lapor kepala oke, dinas. baik. Saya lapor kepala dinas. Jadi reaksi kepala dinas seperti itu. Ya. Jadi kepala dinas reaksi, dibuat Bikin surat dan surat. 3 kali surat itu dibuat. Surat 3 kali. Tanpa sepengetahuan saya. Kakak tahu dari mana dia buat surat 3 Itu kali? ada. Setelah Setelah itu. setelah akhirnya kasusnya Setelah kasus baru berproses, tahu. baru saya dapat Hmm. itu dokumen-dokumen. Iya. Jadi saya Kemudian? bilang, oh ternyata kepala dinas ada surat pemberitahuan untuk melengkapi barang. Saya kejar itu kontraktor, nomor saya diblokir, dia ganti nomor, saya dapat nomor dari kepala dinas lagi. Saya marah-marah, mereka paling takut saya waktu itu. Iya. Karena Karena saya kita tidak mau iya, terjerumus saya- dalam hal-hal iya. yang tidak baik kan, Iya. Karos? Iya. Saya baru pergi 1 tahun mau membangun daerah. Baru Masa saya saya sudah harus- enak-enak di Iya, Kupang, di ngapain Kupang. saya mau kembali sana Iya. hanya untuk masuk bui, Bui. kan kayak gitu kan, Betul. Karos? Baru kamu lihat dari penghasilan juga saya kan di Bapelkes itu kan tiap hari mengajar segala macam ya sudah Iya. tidak bisa bicara itu. Iya. Ini Artinya kan bahwa pengabdian. karena kita bilang pengabdian kita mau ke sana, Ke pasti sana. kan kita kerja dengan Iya, baik. dengan baik. Jadi Terus? seperti itu. Terus sudah berjalannya waktu, saya waktu itu diusul menjadi sekretaris dinas dan kepala dinas kalau tidak salah. Itu Saat saya itu 2009 itu Iya. Agustus 2009 itu oleh BKD. Mungkin saya yang waktu itu mungkin layak untuk Iya. untuk diusul jadi kepala dinas atau bagaimana. Jadi saya tanya di sana, jadi mereka bahan dokumen saya. Iya. Saya melengkapinya bawa ke BKD. Itu bulan Agustus, September mereka angkat kasus ini. Jadi Agustus itu Kakak Ros sudah sempat duduk sebagai Bukan, sempat baru diusul berproses untuk sementara sementara berproses. berproses. September Saya tahu itu. tiba-tiba September tiba-tiba keluar. ada dari BPKP datang periksa barang. Agustus ya. September 2009. Kemudian Kak, Saya juga kooperatif, saya yang kasih data-data ke BPKP. karena Karena merasa saya bahwa rasa tidak saya ada tidak kepentingan. salah, iya. Iya. Dan saya juga berpikir itu baik. Mungkin nanti ada juga mungkin prosesnya bagaimana bisa Iya. selesaikan Iya. segala macam kan. Waktu itu kepala dinas juga tahu. Iya. Saya kooperatif dengan BPKP. Kejaksaan sudah masuk juga belum? Belum. Oh, baru BPKP. Belum Iya. BPKP. Berjalannya waktu, kaget kejaksaan masuk. Kan? Mungkin 2010 ya? 2010 awal. Jaksa sudah mulai masuk. Jaksa sudah mulai masuk. Masuk, kemudian minta data-data. Saya juga diam saja. Ya, Minta, tapi di bendahara kan ke saya.
Terus ketika minta data di saya, kepala dinas tidak ada. Ini jaksa dari mana nih? Jaksa dari Kejaksaan NTT atau Kejaksaan Negeri TTS? Ya, Kejaksaan Negeri TTS. Oke. Mereka minta data, panitia masih full bucket atau ini sudah surat resmi? Belum surat resmi. Full bucket. Iya. Pengumpulan mereka bahan mungkin keterangan. bahan keterangan dari jaksa ke sini karena sudah ada laporan ke jaksa. Jadi saya juga tidak tahu siapa yang lapor ke jaksa, mungkin dari BPKP atau dari Pemda atau dari mana, saya tidak tahu. Akhirnya terakhir mereka minta data ke saya. Minta data ke saya, kan data itu semua ada di panitia. Tapi saya larang panitia jangan kasih karena waktu itu kepala dinas tidak ada. Jadi saya bilang, saya serahkan data itu harus sepengetahuan kepala dinas. Kan dokumen negara. Jadi sudah mereka kepala dinas kemana saat itu? Kepala dinas tugas luar. Tugas luar kemana? Kasih tahu. Terus sudah mereka balik. Terus berlanjutnya waktu, panitia ini sudah tidak nyaman. Ada yang sudah mau pensiun segala macam, mereka takut segala macam. Saya rasa karena kan jaksa sudah, sudah datang. Ros rasanya bagaimana saat itu? Saya rasakan saya tidak biasa saja. Saya biasa, saya tidak salah mau ambil data silakan ambil. Hanya tunggu kepala dinas. Kan prosedurnya seperti itu, harus pengetahuan kepala dinas. Jadi berjalannya waktu, ini panitia ini sudah ketakutan. Kadang jaksa datang ambil mereka, pergi periksa di sana, kemudian panggil. Itu sudah ada surat resmi tidak? Saya tidak tahu. Mungkin tidak tahu. Karos, saya tidak ada. Kita jangan ngomong mereka, karena kita tidak tahu. Karos bagaimana? Saya belum ada surat. Tidak saat itu. Saya tidak diperiksa. Jadi yang diperiksa ini mungkin mereka panitia yang lain. Saya tidak pernah diperiksa. Jadi karena mereka ketakutan, saya ke kantor bupati. Buat apa Karos? Saya ke bupati, saya minta Bapak, ini kan jaksa sudah masuk, sudah konfirmasi dengan ini panitia, mereka ketakutan, mereka ada yang mau pensiun. Dari mana Karos tahu mereka ketakutan? Mereka sampaikan? Kan mereka sampaikan di saya. Mereka sampaikan di saya. Saya sudah nanti saya klarifikasi, kan kepala dinas waktu tidak ada, atau waktu kepala dinas tidak ada, atau proses dia sudah pindah ke Sumba. Saya menghadap bupati. Saya bilang, Bapak, ini kasus ini melapor. Saya melapor karena kepala dinas tidak ada. Saya minta klarifikasi. Kira-kira ini kesalahan di pihak siapa atau mau bagaimana? Kan ini kerugian negara sekitar 129 juta. 129. Itu Karos tahu dari mana? 129 itu? Itu dari panitia kasih tahu. Iya, panitia kasih tahu dan hasil pemeriksaan dari BPKP. Atau mungkin bisa pengembalian kan? Kalau masih tingkat BPKP kan masih bisa ini. Dan setahu saya waktu itu kepala dinas yang baru, waktu itu kepala dinas pindah ke Sumba. Sudah pindah. Yang saya heran, kenapa ini dalam ada proses perkara, ada proses masalah, ada masalah begini, kenapa kepala dinas diizinkan untuk pindah? Karena itu kan tanggung jawab dia sebagai KPA. Akhirnya gantilah dengan Ibu Dr. Yuli. Dr. Yuli Putu. Jadi saya dengar informasi dari Ibu Yuli Putu bahwa BPKP itu pergi rapat di sana, BPKP dengan bupati, dengan kepala dinas. BPKP mengatakan kepada bupati bahwa ini nih kan dananya sekecil, panggil saja siapa yang pakai itu uang atau makan uang, suruh ganti, kan ada aturan. Ada aturan. Itu kan juga bukan kali-kali memang ada aturan. Dikasih kesempatan bisa. Kecuali kalau tidak baru nanti naik bupati rekomendasi bisa diperiksa. Bisa diperiksa. Itu informasi dari kepala dinas kepada saya. Tapi mungkin bupati tidak mau karena memang informasi dari bupati itu bisa Rp1.000 pun kalau ini dia lapor. Bukan. Itu sudah ganti. Siapa lagi waktu itu? Itu Pak Mela. Pak Paul Mela. Pak Paul Mela. Iya, jadi saya menghadapi Pak Paul Mela. Jadi waktu saya menghadap, saya minta klarifikasi. Beliau bilang siapkan bukti-bukti karena kejaksaan ini sudah masuk ke kejaksaan. Kakak bagaimana konfirmasi dengan bupatinya? Jadi saya kasih tahu bahwa memang saya tidak ini, sehingga bupati juga bilang harus berproses dan sebagainya. Iya, jadi saya waktu itu kasih tahu bupati. Saya bilang, Bapak, ini yang panitia, mereka ketakutan, takutnya mereka mau pensiun, mereka harus dipenjara. Iya. Pak Bupati tanya tidak bahwa Karos, kamu terlibat atau tidak? Ada tidak ada sama sekali. Tidak ada tanya ya? Iya. Hanya beliau bilang siapkan bukti-bukti karena ini sudah ditangani oleh kejaksaan. Ya sudah, saya pulang. Terus saya pulang. Selang beberapa hari saya dikasih surat
Ini sudah proses ini ya, panitia sudah ini. 2010 nih. Sudah proses panitia. Sudah proses panitia di pengadilan. Oh, jadi sudah sampai naik pengadilan nih panitianya? Iya, panitianya. Kakak sama sekali tidak diperiksa di kejaksaan? Tidak pernah saya diperiksa, tidak. Tapi saya langsung waktu itu mau jadi saksi untuk mereka panitia yang disidangkan. Jadi Kakak Ros itu dipanggil waktu pada saat pengadilan sementara artinya sudah di tingkat pengadilan, tuntutan di pengadilan, baru Kakak Ros menjadi saksi. Saya jadi saksi dari mana? Panitianya? Saya saksi untuk panitia. Okay. Dan waktu itu baru surat datang ke saya, itu langsung surat untuk jadi saksi itu saya sudah jadi tersangka. Yakin nih Kak Ros? Iya. Di dalam proses pengadilan dalam baru proses pengadilan jadi saksi. Saya jadi saksi tapi surat panggilan untuk saya jadi saksi. Jadi ada 2 surat. Satu saja untuk jadi saksi tapi status saya tersangka. Itu dari kejaksaan atau dari pengadilan? kejaksaan. Kejaksaan negeri ya? Kejaksaan negeri. Terus Kak Ros? Saya kaget. Jadi saya kaget. Saya telepon adik ipar saya itu kan pengacara. Iya. Jadi saya telepon. Oh, ini bisa seperti ini. Jadi saya tidak pernah diperiksa sebagai saksi. Itu kan ada berproses sebenarnya, kita diperiksa dulu. Dan mesti menurut saya sebenarnya saya yang awam ini ya, mesti karena gini, ini kasus kakak kan PPK, paling tidak kan juga harus dimintai keterangan, ya kan? Mau terlibat atau tidak pun harus dimintai keterangan karena terlibat. Artinya bahwa kakak bagian dari proses pengadaan barang itu PPK, kepala dinas diperiksa tidak? Setahu kakak? Saya tidak tahu kepala dinas dipanggil diperiksa atau tidak. Karena waktu itu kepala dinas sudah pindah ke. Jadi hanya panitia, setahu kakaknya panitia. Dan kakak sama sekali tidak. Kontraktor diperiksa. Kontraktor ada berapa tersangka waktu itu? Waktu itu ada 6 kah dengan saya termasuk kontraktor. Termasuk kontraktor. Kontraktor dan panitia itu sama kakak. Iya. Terus apa jawaban pengacara keluarga kakak itu? Jadi waktu itu saya jadi saksi, pengacaranya di Kupang, saya di sana, saya di Soe, jadi dia bilang ya sudah Susi kasih kesaksian saja dulu, kan dipanggil saya Susi, kakak, kan suami saya kan kakaknya, jadi sudah, dia bilang kasih keterangan apa yang dilihat, apa yang dengar, apa yang dikerjakan, jadi saya kasih keterangan saja. Waktu itu ke pengadilan ya? Ke pengadilan, jadi saksi mereka, jadi saksi untuk panitia. Nah berlanjutnya itu baru saya dipanggil untuk diperiksa. Saya ulangin ya, Kak Ros ya, berarti hanya satu surat panggilan dari kejaksaan, di situ langsung bilang saksi dari pengadilan dan tersangka. Iya, jadi dalam surat itu saya sebagai tersangka untuk jadi saksi bagi mereka tersangka yang lain. Suratnya? Suratnya ada. Oke, nanti kita lihat ya. Luar biasa. Kemudian jadi saya tidak pernah dipanggil. Setelah habis dari pengadilan kasih keterangan langsung dipanggil lagi ke kejaksaan. Iya, beberapa hari kemudian atau berapa itu baru dipanggil untuk BAP saya. Tapi BAP saya itu sudah jadi tersangka. Iya. Jadi ya. Terus ketika itu kakak komplain tidak? Saya awam juga, jadi saya belum tahu. Jadi saya langsung jadi tersangka. Apa dakwaannya? Bukan dakwaan, apa tuntutannya? Keterlibatan kakak katanya apa sesuai itu? Ini yang saya mau cerita. Ya. Ini yang saya mau cerita. Apa katanya? Jadi, jangan sampai kakak kebagian 129 menurut itu ya kan? Menurut kan kalau jadi tersangka kan berarti harus dapat dibagi bagian 129 kan? Nah, iya. Kalau kita tidak dapat baru kita jadi tersangka ini harus bagaimana? Jadi saya tanya, saya bilang mungkin ada bukti kah? Iya. Karena saya rasa harus ada bukti, 2 bukti dulu. Iya. Satu bukti secara material dan bukti material, dua alat bukti ya, dua material dan untuk menetapkan orang jadi tersangka. Terus apa jawaban jaksa? Mungkin ada keterangan saksi ya, salah satu bukti itu ya, keterangan saksi. Mungkin itu saya juga tidak tahu, mungkin ada bukti surat apa mungkin. Artinya jaksa memang punya kewenangan sebenarnya kalau dia meneliti misal atau dia memeriksa seorang saksi dan dia tetapkan, oh ini ada keterangan saksi nih, terus dia lihat dari surat-surat, oh mungkin Karos terima nih uang, ada tanda tangan dan sebagainya. Yang tadi saya bilang ada 2 kan alat bukti, jadi mungkin bisa. Tetapi yang menjadi aneh, kok tidak diperiksa saat itu sudah berproses di pengadilan baru langsung. Nah, itu kan yang anehnya di situ. Walaupun jaksa punya kewenangan sebenarnya untuk menetapkan. Jadi sebelum saya di BAP saya datang ke jaksa, ada jaksa dari bagian Intel atau bagaimana, saya kurang tahu, saya sudah lupa juga. Saya bilang, aduh kenapa saya ditetapkan tersangka? Terus jaksanya bilang, kenapa ibu tanda tangan?
tanda tangan. Saya bilang memang tugas saya tanda tangan. Itu ada 38 paket, itu banyak sekali saya tanda tangan. Dan tugas saya tanda tangan. Kalau saya tidak tanda tangan dan itu barang lengkap, mungkin saya juga dituntut. Dan yang satu tadi yang kakak bilang tadi, kalaupun benar ya yang kakak bicarakan tadi bahwa yang ketika bilang lengkap itu kan kepala dinas duluan yang tanda tangan. Kepala dinas yang tanda tangan dan saya punya saksi. Saksi saya itu adalah sopir saya dan mantan siswa saya. Ada di mereka dalam justru ruangan di dalam ruangan itu. Oh, kakak sempat komplain bahwa ini sudah ditanda tangan. Iya, jadi mereka yang bilang ini kepala dinas tanda tangan. Jadi saya bilang kalau kepala dinas tanda tangan kita mau apa lagi? Padahal itu jadi pelajaran ya kak. Bahwa sebenarnya ini pelajaran kan kak, ya kan lain kali pakai ini pelajaran yang sangat berharga. Meskipun dia tidak tanda tangan, saya harus komplain dong pak. Kan harus saya duluan. Itu karena ada rasa tidak enak kan? Iya. Rasa bos tanda tangan kita nabung bisa apa, ya kan? Ya seperti itu ya. Makanya tadi saya bilang jaksa bisa menetapkan karena itu tadi ada bukti surat tanda tangan padahal barangnya belum ada. Tapi belum tahu kenapa saya tanda tangan. Dan belum tahu kenapa tanda. Dan kalau seandainya begitu bukan hanya kakak dong kalau bisa. Iya kan? Berarti kan bukan hanya kakak karena seperti itu. Jadi kemudian ditahan saat itu? Tidak. Karena suami saya waktu saya ditetapkan tersangka saya kasih tahu ini saya dipanggil untuk jadi saksi tapi status saya tersangka langsung sakit. Di Kupang, sakit di Kupang. Terus pak? Ya sudah, karena dia sakit, saya pulang ke Kupang. Saya pulang ke Kupang, lihat dia, kebetulan dokter ahli penyakit dalam di Soe ada, dia saya bawa ke Soe periksa. Oh, supaya bisa lebih dekat daripada kakak pulang pergi padahal ini ada proses. Iya, diperiksa, ternyata itu harus dirujuk. Rujuk kemana nih kak? Rujuk ke Kupang, di sini di USG, kemudian dari Kupang rujuk ke Surabaya. Jadi saya sudah tersangka, saya diminta untuk pending sebentar kasus saya. Karena mau mengurus suami. Kakak didampingi siapa pengacaranya? Pengacara saya almarhum Antomone. Kemudian ditunggu beberapa saat kakak ke Surabaya. Saya ke Surabaya. Tidak ditahan ya saat itu ya? Tidak. Apa alasannya? Alasannya itu karena suami sakit, kooperatif. Saya kooperatif, sakit. Jadi sudah saya ke Surabaya antar suami berobat di sana sekitar 6-7 bulan. 6-7 bulan. Jadi kembali itu Agustus. Kakak rasanya gimana sih waktu pertama kali? Pasti ya sedih, tapi kan mengungkapkannya kan pasti berbeda ya kak ya. Waktu ditetapkan sebagai tersangka bagaimana? Kakak maksudnya kayak protes begitu kan? Bahkan bagaimana? Saya awam dengan hukum juga, jadi saya berpikir itu semua nanti akan baik-baik saja. Karena saya rasa saya tidak salah. Sehingga terserah saya mau bikin tersangka. Seperti apa? Rasanya bagaimana kak? Saya rasa ini suami sudah sakit parah lagi. Itu langsung dia sakit, itu langsung wah aku sekali. Jadi saya sudah tidak abaikan ini, saya fokus ke suami. Terus anak-anak yang mau jadi tersangka, bahkan saya tidak berproses pasti nanti akan terbukti. Dan kakak yakin? Saya yakin saya tidak salah. Dan saya yakin tidak akan masuk penjara. Itu saya. Apa yang membuat kakak yakin itu? Saya yakin karena saya tahu saya tidak salah. Saya tidak menerima uang, saya kerja yang benar. Kakak tidak terima satu pun dari 129 juta? Tidak ada sama sekali.